Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita henti-hentinya selalu menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan waktu untuk kita sama-sama sholat berjamaah duhur di masjidnya kita cinta ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Irsawan yang selalu memberi, yang menjadi contoh suri tauladan buat kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari melalui sunnah beliau. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paling sempurna untuk tataran manusia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kuliah 7 menit yang pada hari ini saya ingin mengangkat tema pengobatan ala Rasul, pengobatan ala Rasul, atau yang biasa disebut juga prophetic medicine, ya. Jadi dalam kehidupan ini kan terkadang ada dua sisi. Ada yang hidup, ada yang meninggal. Dua sisi. Ada yang sakit dan ada yang sehat. Alhamdulillah kita sehat semua. Nah, untuk yang sakit itu ada juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sakit, ada hal-hal yang bisa kita perbuat untuk terhindar ataupun sembuh dari sakit kita. Rasulullah SAW memberikan contoh yang terdokumentasi, yang terdokumentasi di dalam suatu dokumen namanya Tibbun Nabawi, At-Tib An-Nabawiyah, itu ya, Tibbun Nabawi. Nah, di dalam ini banyak sekali contoh atau cara pengobatan Rasul yang bisa kita ambil, kita bisa contoh, ya. Namun kalau kita pelajari lebih jauh tentang Tibbun Nabawi ini, sebenarnya menurut kami ya, bahwa ada 3 hal utama yang ada di dalamnya dalam pengobatan itu. Yang pertama adalah pengobatan dengan doa, doa yang sumbernya dari Al-Quran dan Hadis, ya. Al-Quran dan Hadis. Contohnya itu ruqyah syariah, ruqyah itu adalah contoh, salah satu contoh yang ada di dalam pengobatan yang ada di dalam Tibbun Nabawi itu. Yang kedua adalah berdasarkan mekanisme yang ada dalam Tibbun Nabawi itu adalah pengobatan secara fisik. Ada benturan fisik atau seperti misalnya bekam, ya. Bekam itu salah satu contohnya. Jadi dia ada fisik gitu. Jadi ada yang pengeluaran darah kotor kan. Jadi misalnya ada yang sakit narkoba gitu kan. Itu bisa diobati dengan bekam itu tadi, karena darah-darah racun-racun itu bisa ditarik keluar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dengan menggunakan kimiawi. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga seorang ahli kimia, ahli farmasi juga masuk. Kenapa? Karena beliau juga ini menggunakan zat kimia. Zat kimia itu dari herbal. Ada pemahaman yang agak keliru di masyarakat yang perlu kita luruskan, yaitu terkait obat kimia. Herbal itu termasuk kimia. Kenapa ya? Karena yang memberikan efek itu senyawa kimianya, bukan setan yang ada di dalamnya, tapi zat kimia yang berefek. Nah, makanya di masyarakat kalau bilang zat obat kimia, larinya ke obat sintesis seperti paracetamol dan lain itu bukan. Dan kalau misalnya dikatakan obat herbal, dia takut. Kenapa? Karena dia mau kalau obat herbal, tapi tidak mau kalau obat kimia. Padahal herbal juga itu kimia. Gitu. Hanya yang membedakan sebenarnya adalah ada yang kimia terjadi secara alamiah dan ada kimia yang terjadi secara sintesis.
Jadi yang kimia yang terbentuk secara alamiah inilah yang enak masuk ke dalam tubuh. Karena dia kan alamiah ya, sunnatullah. Tubuh kita juga sunnatullah, jadi dia akan lebih mudah keterima oleh tubuh sehingga efek sampingnya juga tidak terlalu besar. Tapi kalau sintesis itu kan dibuat di lab. Ya di lab di farmasi, lab di kedokteran yang buat itu, sehingga kadang ada hal enzimatik, reaksi enzimatik yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Itu sehingga itu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin fokus ke pengobatan Rasul itu secara kimiawi, ya, secara kimiawi dalam ini herbal, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang herbal dalam Tibbun Nabawi itu banyak sekali herbal yang biasa digunakan Rasulullah. Nah, saya ingin angkat yang pertama di sini adalah madu, kemudian yang kedua Nigella sativa itu jintan hitam, kemudian yang ketiga adalah siwak. Oke, jadi yang pertama tentang madu ya. Madu ini diabadikan dalam surah An-Nahl ayat 69 yang artinya adalah dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mengambil sebenarnya contoh dari madu ini. Madu itu hanya memakan sari pati bunga dan mengeluarkan dalam bentuk madu. Ini jadi masuknya yang bagus, keluarnya juga yang bagus-bagus. Nah, mungkin ini juga filosofi ini juga kita bisa tanamkan dalam diri kita sebagai seorang dalam diri keumian kita ya. Jadi mari kita bersama-sama ya menerima apa yang diberikan dari Umi itu dengan yang baik-baik saja. Kemudian insya Allah itu akan melahirkan juga yang baik-baik saja. Insya Allah mungkin nikmat kesehatan itu salah satu bentuk pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mungkin dari proses kita memakan yang baik-baik saja juga seperti itu. Dan kita berikan makan kepada anak-anak kita itu dari sumber yang baik-baik juga. Ini sama dengan filosofinya madu. Jadi madu hanya saripati bunga yang dia makan kemudian dia lahirkan madu gitu. Nah, sampai hari ini madu ini masih dipakai, masih bahkan harganya cukup mahal di pasaran karena memang ada dua sisi. Ada orang yang percaya bahwa itu memang disarankan oleh Nabi, dan ada juga yang memang menikmati manfaatnya gitu kan. Karena madu ini secara ilmiah itu terlaporkan dia banyak mengandung senyawa-senyawa yang nutrien yang baik. Misalnya gulanya itu gula buah, beda dengan gula pasir. Ya. Gula buah itu, coba bayangkan kalau bapak ibu makan apel, itu kan kalau orang yang penyakit gula kan tidak itu gula buah, dia manis karena gula buah. Sama dengan madu, gula buah atau fruktose yang banyak. Jadi itu jenis gula yang tidak menyebabkan orang meningkatnya tekanan darah gitu. Jadi dia gula yang baik gitu ya. Kemudian banyak sekali penelitian-penelitian tentang madu ini, dan salah satunya adalah flavonoid. Senyawa flavonoid ini yang banyak sekali di dalam. Karena dia kan dari bunga ya. Bunga itu memang kalau dari akar atau dari lain mungkin ini, tapi ini bunganya. Itu yang terkait madu. Kemudian yang kedua terkait jintan hitam. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada habbatus sauda terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian ya. Jadi ya itu karena takdir. Nah, orang yang paling pertama meneliti tentang jintan hitam ini adalah Ibnu Sina, ya, Avicenna yang menjadi nama rumah sakit kita saat ini. Itu dia laporkan di dalam jurnalnya yang berjudul The Canon of Medicine. Jadi itu memang betul-betul dia teliti, ternyata memang ini sebagai obat asma di sana. Kenapa dia bisa berobat sebagai untuk meredam asma? Karena ada obat di sana. Yang dimaksud mungkin itu karena di Nigella sativa itu ada suatu senyawa kimia yang namanya timoquinone. Jadi timoquinone ini yang banyak berefek, memberikan efek. Jadi banyak sekali turunan-turunan penelitian-penelitian lain yang melaporkan bahwa si Nigella sativa ini atau jintan hitam ini sebagai obat anti diabetes, anti kanker, antioksidan, dan meningkatkan imun. Dan hasilnya kita lihat kemarin waktu rame-ramenya COVID itu ya banyak orang yang konsumsi jintan hitam. Kenapa? Karena dia mampu memodulasi imun atau imunomodulator gitu. Dia memodulasi peningkatan imun.
Gitu. Jadi banyak sekali yang kita bisa lihat bahwa secara walaupun pengobatan ini jauh di tahun-tahun di mana Rasulullah SAW hidup, tapi masih digunakan sampai saat ini dan terbukti secara ilmiah. Gitu. Kemudian yang ketiga, siwak. Ya. Siwak ini saya yakin kalau anak muda saat ini, saya belum pernah melihat anak muda, apalagi kalau anak pang ya, sambil joget-joget bawa siwak, enggak pernah saya lihat. Tapi mungkin itu cara ada juga yang masih menggunakan. Karena siwak ini menurut Rasulullah SAW, kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, siwak ini semacam tumbuhan yang tumbuh di wilayah gurun ya. Dia yang dipakai itu adalah batangnya dipakai, dan itu yang dicacah-cacah kemudian digosok di gigi. Nah itu memang secara keren-kerennya itu enggak, saya yakin mahasiswa juga tidak akan, apalagi kalau ke kampus, tidak akan membawa kemudian mengsiwak-siwak di depan umum, kan enggak mungkin ya. Sama juga dengan ini. Tapi ada banyak perusahaan yang dengan jeli yang melihat memadukan antara tradisional dengan modern. Jadi dia ekstrak itu siwak, kemudian dia buat dalam bentuk pasta. Walaupun saat ini di pasaran ya masih kalah dengan brand-brand yang ada. Tapi yang jelas yang saya ingin katakan bahwa walaupun jauh ke belakang di masa Rasulullah, sampai saat ini obat itu masih digunakan. Itu masih digunakan. Nah, secara penelitian, data-data ilmiah menunjukkan bahwa ya siwak ini mengandung senyawa-senyawa yang memang bermanfaat untuk gigi dan mulut, gitu, sebagai obat kariesnya, plak itu, karena ada kandungan senyawa di dalamnya yang disebut senyawa kalsium, fluorin, yang memang juga ada di banyak terkandung di dalam pasta-pasta gigi yang ada sekarang, gitu. Jadi memang makanya saya secara pribadi menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW, tapi kita tidak tahu ya bahwa keberadaan pengobatan siwak ini ada sebelum masa Rasulullah atau di masa Rasulullah. Itu yang memang belum kita dalami lebih jauh. Tapi intinya bahwa apa yang disunnahkan oleh Rasulullah itu adalah benar-benar, dan sampai saat ini masih bisa kita gunakan, kita manfaatkan, sehingga dapat memberikan kesehatan yang baik kepada kita dan meningkatkan kualitas hidup kita bersama. Jadi sekian, itu mungkin materi singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.